Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fadila dengan NPM 1901020031. Nah, di dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah evaluasi untuk memenuhi syarat nilai ujian tengah semester. Nah, sebelum kita memasuki langkah-langkah evaluasi, ada baiknya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah suatu alat yang menentukan apakah tujuan pendidikan dan proses pengembangan ilmu sudah di jalan yang diharapkan. Nah, berarti evaluasi itu adalah alat ukur dari kemampuan siswa atau guru. Nah, setelah itu kita masuki langkah-langkah evaluasi. Langkah-langkah evaluasi itu ada 6. Yang pertama, ada yang namanya menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, jadi kita bahas yang pertama, langkah pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Di dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar ini dibagi lagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, itu ada merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Jadi, untuk apa evaluasi ini diadakan? Nah, di sini saya akan mengambil sampel, yaitu saya mengambil dari kelas 8 dengan pelajaran agama Islam. Materi pelajarannya yaitu tentang sholat Jumat. Di sini tujuan saya melakukan evaluasi yaitu agar siswa mampu mengerjakan apa yang telah diajarkan di masa sekolah dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Serta saya ingin mengukur seberapa paham mereka dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Yang kedua itu ada menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi. Di sini saya menggunakan aspek kognitif. Di situ kan ada 3 aspek tuh. Yang pertama aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi saya di sini menggunakan aspek kognitif. Kenapa saya menggunakan aspek kognitif? Karena aspek kognitif itu merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir. Di sini saya menuntut bahwa siswa dari kelas 82 ini untuk memahami materi yang telah saya berikan. Tahapan yang ketiga yaitu memilih dan menerapkan teknik yang akan dipergunakan. Di sini ada teknik. Teknik itu ada 2, dibagi 2 menjadi teknik tes dan teknik non-tes. Di sini saya menggunakan teknik non-tes berupa wawancara, yang dengan cara saya memanggil satu persatu siswa dan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait tentang materi yang sedang. Keempat yaitu menyusun alat-alat pengukuran. Karena di sini saya menggunakan yang namanya teknik wawancara, berarti saya harus memberikan kisi-kisi atau pedoman kepada siswa-siswi saya. Dan dapat kalian lihat pada bagian berikut ini. Nah, di situ saya buat kisi-kisi pedoman wawancara yang isinya itu ada tujuan, pertanyaan, dan bentuk pertanyaan. Nah, jadi dari bagian yang ada di samping, kalian bisa melihat apa aja isi yang akan saya uji nanti, dan saya menuntut agar siswa-siswi mempelajarin kisi-kisi yang telah saya berikan. Kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu ada menentukan tolak ukur. Jadi penentuan tolak ukur ini itu berupa penilaian. Jadi penilaian dari pembelajaran ini diambil secara penilaian beracuan patokan atau bisa disebut dengan PAP. Nah, di sini saya juga sudah membuat kriteria penilaian dari PAP. Nah, itu tadi penilaian dari kriteria penilaian PAP yang setelah saya buat. Di situ juga ada yang berisikan tingkatan penguasaan, hasil penilaian yang berupa nilai dan kualifikasi dari nilai tersebut. Jadi di situ mempermudah kita untuk berapa sih nilai dari murid ini, apakah memuaskan atau tidak.
tadi siap menyusun rencana evaluasi hasil belajar, kita lanjut ke proses langkah selanjutnya, yaitu menghimpun data. Jadi langkah yang kedua itu menghimpun data. Dengan menggunakan teknik non-tes, di sini kan tadi saya menggunakan teknik non-tes yaitu wawancara. Yaitu dengan alat ukurnya yang bernama interview guide atau panduan wawancara. Di tahap ini, guru melihat hasil belajar siswanya. Setelah melakukan wawancara, itu kan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada siswa, maka muncullah beberapa data atau nilai dari siswa-siswa tersebut. Setelah itu kita lihat nilai siapakah yang memenuhi kriteria dari hasil penilaian, siapa yang tidak. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan verifikasi data. Kegiatan ini dilakukan setelah menghimpun data dari hasil wawancara. Nah, di sini tadi kan saya bilang dari kelas 82 ya. Jadi dari kelas 82 itu ada 30 siswa. Nah, dari 30 siswa ini tidak semuanya tuntas, hanya beberapa siswa. Dari 30 siswa ini yang mendapatkan nilai yang baik itu cuma 26 siswa. Selebihnya yaitu 4 orang siswa masih tidak memenuhi kriteria syarat penilaian yang telah saya berikan. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengelola dan menganalisis data. Jadi dalam mengelola dan menganalisis data, hasil evaluasi itu dapat dipergunakan dengan teknik statistik. Di sini saya sudah membuat data berbentuk tabel yang dapat mempermudah kita untuk melihat siapakah murid yang sesuai nih dengan kriteria penilaian, siapa yang belum, berapa orang gitu kan. Nah, berikut tabel data yang telah saya siapkan. Nah, itulah tadi tabel data dari yang telah saya siapkan dari hasil nilai siswa kelas 82. Nah, di situ kita dapat melihat bahwasanya siswa yang tidak memenuhi standar kriteria dari penilaian yang sesuai, yaitu ada 4 orang dengan nilai 55 sampai 69 dan 40 sampai 54 yang tidak sesuai dengan kriteria penilaian. Kita lanjut ke teknik yang kelima, yaitu menarik kesimpulan. Dari data di atas, tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa 26 siswa sudah menguasai materi yang telah diberikan oleh gurunya. Sedangkan 4 siswa lainnya belum memenuhi kriteria penilaian. Nah, terus bagaimana sih supaya siswa ini dapat sesuai dengan nilai yang telah ditentukan? Nah, maka di sini guru akan melakukan yang namanya remedial atau perbaikan nilai. Nah, di tahap terakhir atau di langkah ke-6 yaitu ada tindak lanjut hasil evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, tidak berhenti di situ saja, melainkan akan melakukan tindakan lanjut hasil evaluasi. Karena tadi kita lihat kan di atas masih ada siswa yang belum sesuai dengan nilai, maka untuk materi kedepannya akan dilakukan seperti yang pertama, pemberian materi tambahan atau diskusi tentang suatu yang berkaitan dengan materi ajaran berikutnya. Jadi materinya itu ditambah gitu kan. Terus yang kedua ada mengerjakan soal latihan tambahan yang bersifat memperkaya materi. Jadi kita buka diskusi, tanya jawab atau sebagainya untuk memperkaya materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada merancang motivasi belajar siswa agar lebih giat lagi, agar lebih semangat lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kesalahan atau kehilapan dalam cara penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.